Berpikir secara global berarti berpikir secara digital. Tanpa menyelami misteri digital, kau tidak bisa menjadi global. Sejak ribuan tahun yang lalu, para resi sudah bicara tentang digital. Semuanya dimulai dari satu titik, dari satu digit. Dan kita semua itu keluar dari digit yang itu satu. Makanya Omkaram Bindu Senyuktam Nityam Dhyayanti Yogana. Omkar yang adalah sabda, Brahman sebagai sabda, Tuhan sebagai sabda, sabda Allah, sabda alam, apapun sebutannya. Dari situ terjadilah pelebaran, perluasan. Tapi dimulainya, awal mulanya dari bindu, dari digit, satu digit. Dari satu digit itu jadilah sabda, dan dari sabda itu baru terjadilah penciptaan. Ini sudah diketahui oleh para resi sejak bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Sekarang baru tahu bahwa untuk perhitungan pun kalau nggak bisa masuk ke digital nggak bisa hitung. Dan pemahaman umum bahwa matematika itu kan dari nomor sekian triliun, misalnya mau tulis sekian triliun. Berapa nolnya kita mungkin tidak ingat ya, harus tulis baru tahu. Tetapi bagi seorang saintis seperti Albert Einstein, dia tidak menggunakan begitu banyak digit. Dia hanya menggunakan 2 digit binary. Binary digit itu pun sampai akhir hayatnya, Albert Einstein masih mengharapkan bahwa 2 digit pun kebanyakan. Saya harus bisa menemukan satu formula, satu rumusan yang terdiri dari 1 digit, yang dia sebut sebagai theory of everything. Harus ada satu rumusan teori yang menjelaskan alam semesta, menjelaskan keberadaan kita. Sayang dia tidak bersentuhan dengan para resi, tidak memahami, tidak mendalami. Mungkin dia pernah baca, tapi tidak mendalami Upanishad. Karena kalau seorang matematikawan, seorang physicist, sekali dia akan baca Upanishad, dia akan baca dari sudut pandang dia, dari perspektif yang sama sekali beda. Kita baca Bhagavad Gita, Upanishad, dari sudut pandang kemanusiaan, dari sudut pandang psikologi, perennial psychology, perennial philosophy. Tapi para ilmuwan, mereka belajar, mereka mendalami dengan tujuan menjelaskan alam semesta ini. Kalau dia bisa mendalami Upanishad waktu itu, barangkali dia sudah menemukan the theory of everything sebelum dia mati, sebelum dia meninggal. Inilah yang disebut Advaita. Tidak ada 2. Yang ada itu cuma ekam, satya, satu. Tidak ada dualitas. Apapun yang saya lakukan akan kembali pada saya. Apapun yang saya lakukan terhadap orang lain akan kembali kepada saya, karena orang lain itu tidak ada, yang lain itu tidak ada. Kita semua adalah bagian dari semesta yang sama. Apapun yang kita lakukan di sini, resonansinya akan terasa di bintang terjauh, oleh konstelasi terjauh, oleh satu alam yang terjauh barangkali. Dan resonansi itu bisa menyebabkan alam-alam baru, universes baru. Sehingga kata, sekali lagi saya ulangi, disebut akshar, imperishable, aksara, tidak pernah berakhir, tidak pernah musnah. Aksara itu sendiri, kenapa tidak bisa musnah? Karena semuanya berasal dari 1 digit itu. Di dalam 1 digit itu kita hidup, dalam 1 digit itu kita mati, dalam 1 digit itu kita hidup kembali, mati lagi, tidak pernah keluar dari digit itu. Inilah para penemuan para resi dan
menjelaskan apa yang sedang masih dicari oleh para fisikawan modern, yaitu the theory of everything. Terima kasih.